Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membahas tentang hard skill dan soft skill. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan saya, Ibrahim Syegani, ada teman saya Azalia Elfreda, ada Nisrina Zahra, ada Waliatus Sifa Pradina, ada Ridwan Furqon Nur Rosid, Nabila Huwaidah, dan Sandy Ayu Subekti. Untuk yang pertama akan membahas tentang slide selanjutnya. Yang pertama akan membahas tentang hard skill yang akan disampaikan oleh Sandy. Silahkan Sandy. Oke, jadi hard skill merupakan penguasaan ilmu yang berhubungan. Programmer harus menguasai teknik pemrograman dengan bahasa tertentu. Menurut Sudiana, hard skill lebih berorientasi untuk mengembangkan inteligensi quotient atau IQ. Next. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hard skill merupakan kemampuan untuk menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknis dalam mengembangkan inteligensi questions yang berhubungan dengan bidangnya. Next. Selanjutnya ada proses perkembangan hard skill. Nah, ini tuh cara-cara buat ningkatin hard skill kalian. Yang pertama itu melalui pendidikan. Mengejar pendidikan tinggi atau mengambil jurusan dalam pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakat. Yang kedua, kalian bisa ningkatin hard skill lewat pelatihan. Caranya mengikuti kelas atau kursus online terkait dengan pemaparan ilmu yang sesuai dengan bidang karir yang dipilih atau yang dapat menunjang karir kalian. Yang ketiga, ada praktek. Caranya dengan melakukan praktek atau melatih hard skill kalian secara teratur biar terus berkembang. Yang terakhir, ada kritik dan saran. Di ini tuh maksudnya kalian minta kritik atau saran dari orang yang udah lebih mahir dalam hard skill yang kalian pelajarin ini, biar kalian tahu kalian harus gimana biar bisa terus kembangin hard skill-nya. Selanjutnya, next slide. Oke, kalau tadi udah belajar tentang proses buat membangun hard skill, di sini ada faktor yang mempengaruhi hard skill itu sendiri. Nah, jadi buat faktor yang mempengaruhi hard skill itu ada dua, teman-teman. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Jadi untuk kita bahas dulu faktor internal. Nah, hard skill itu berhubungan sekali dengan kecerdasan atau intelijensi. Orang yang punya kecerdasan dan intelijensi yang kuat, dia bakal bisa punya hard skill atau belajar atau mengembangkan hard skill lebih cepat dan lebih dapat menguasainya gitu. Nah, kemudian itu ada bakat. Nah, hard skill itu kan hubungan kayak yang udah dijelasin di pengertiannya tadi itu adalah kayak skill yang beda, yang berhubungan dengan bakat seperti itu. Jadi kayak bakat itu merupakan faktor yang terpenting dalam memengaruhi hard skill ini. Yang ketiga adalah kreativitas. Kreativitas itu adalah salah satu kunci dalam faktor dalam pengaruhan hard skill itu sendiri. Nah, kemudian yang keempat itu adalah sikap mahasiswa atau kita sebagai pelajar. Untuk dapat menguasai sebuah hard skill, sikap kayak rajin, terus kemudian giat itu juga berpengaruh seperti itu. Nah, kalau tadi udah ada faktor internal, selanjutnya itu ada faktor eksternal. Nah, salah satunya kita butuh belajar juga, butuh media. Kadang keadaan faktor ekonomi itu juga membantu. Kalau kita punya tingkat ekonomi yang lumayan, kita bisa belajar atau mengekspor banyak skill-skill, hard skill yang ingin kita pelajari. Kemudian yang kedua itu kualitas dan proses pendidikan. Semakin bagus kamu berada di lingkungan pendidikan yang baik atau semakin tinggi sekolahmu, kamu bisa dapat hard skill yang
lebih luas dan lebih banyak, bahkan lebih dalam mengenai skill tersebut. Nah, yang kemudian yang ketiga itu fasilitas yang dimiliki. Kan tadi aku udah bilang tuh yang di keadaan ekonomi. Misalnya kamu punya uang banyak, nah kamu bisa punya fasilitas. Misalnya kamu pengen belajar hard skill tentang desain, kamu butuh laptop yang harganya berapa atau berapa gitu. Yang kayak laptop itu sebagai fasilitasmu untuk belajar hard skill yang lebih eh, layak gitu loh. Kan semakin fasilitas yang dimiliki semakin bagus, maka hard skill itu bakal lebih mudah untuk dipelajari. Nah, selanjutnya itu yang nggak kalah pentingnya, itu adalah lingkungan dan kesempatan. Lingkungan itu sangat berpengaruh, teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu berada di lingkungan yang mereka punya semangat tinggi untuk belajar, semangat tinggi untuk berkembang, itu bisa mempengaruhi kamu dalam proses menguasai hard skill itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan ke Mas ya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk hard skill. Jadi sesuai dari definisinya tadi yang sudah dijelaskan, hard skill itu pada intinya kayak kemampuan yang spesifik yang harus dimiliki orang dalam sebuah pekerjaan tertentu, di mana artinya bentuknya tuh banyak sekali. Nah, di antara banyak bentuk-bentuk hard skill itu, antara lain ada desain web, kemampuan desain web, terus ada analisis data, kemudian ada marketing, ada web developer, ada akuntansi, teknologi komputer. Nah, di luar ini sebenarnya masih banyak sekali hard skill, karena kan pekerjaan profesi itu banyak sekali di berbagai bidang. Jadi, masih banyak lagi bentuk-bentuk hard skill di luar ini. Next, silahkan. Kemudian yang selanjutnya adalah soft skill. Bretai dalam Sailah menyatakan bahwa soft skill sebagai keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain atau interpersonal skill, dan keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri atau intrapersonal skill, yang mampu mengembangkan secara maksimal unjuk kerja atau performance seseorang. Next. Selanjutnya adalah proses perkembangan soft skill. Untuk mengembangkan soft skill yang dimiliki oleh seseorang, seseorang ini bisa melakukan beberapa hal berikut untuk mengembangkannya. Yang pertama yaitu terbuka dengan masukan, menerima kritik yang membangun dan menggunakan informasi itu untuk meningkatkan kemampuan soft skill yang akan dikembangkan. Yang kedua yaitu komunikasi lebih sering berkomunikasi untuk mengembangkan soft skill, termasuk komunikasi face to face, melalui email, dan dalam presentasi ke grup. Yang ketiga yaitu bekerja dengan tim. Bekerja dengan tim dapat meningkatkan keterampilan dalam bekerja sama dengan rekan kerja. Karena saat kita bekerja dalam suatu tim, kita akan dituntut untuk banyak berkomunikasi, banyak bekerja sama dengan orang lain. Jadi, itu akan mengembangkan soft skill yang kita miliki. Kemudian, membangun hubungan yang positif. Ketika kita membangun hubungan yang positif dengan rekan kerja, banyak hal yang dapat dipelajari seperti kemampuan komunikasi itu sendiri. Selanjutnya. Oke, selanjutnya masih di proses perkembangan soft skill, berikutnya yaitu bekerja tepat waktu. Dengan mengikuti jadwal, kita juga dapat meningkatkan kemampuan manajemen waktu kita yang nantinya berpengaruh pada mencapai tujuan dan menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu. Lalu keluar dari zona nyaman. Dengan kita berani melangkah dan mencoba berbagai hal baru, kita juga mengembangkan soft skill di diri kita. Contohnya mengambil peran di project untuk meningkatkan public speaking. Berikutnya yaitu ambil peran pemimpin. Dengan mengambil peran sebagai pemimpin di suatu tempat kerja, kita juga meningkatkan soft skill leadership pada diri kita. Dan yang terakhir yaitu mengamati lingkungan sekitar. Salah satu cara efektif untuk meningkatkan soft skill adalah dengan mengamati lingkungan sekitar kita. Kita bisa mengamati rekan kerja atau atasan kita, bagaimana mereka menyelesaikan tugas atau hal lain yang melibatkan soft skill. Mengamati sekitar kita sangat penting, belajar dari orang lain karena setiap orang memiliki hard dan soft skill-nya sendiri. Nah, tadi kan udah bahas tentang faktor yang mempengaruhi hard skill. Nah, sekarang itu kita bakal bahas tentang faktor yang mempengaruhi soft skill. Sama kayak hard skill, di soft skill ini ada dua faktor juga. Ada faktor internal, juga faktor eksternal. Nah,
Untuk faktor internal itu masih sama, ada kecerdasan dan intelijensi. Biasanya orang yang memiliki intelijensi atau kecerdasan yang lebih tinggi, itu bakal lebih mudah teman-teman buat menguasai suatu soft skill itu. Bukan aku bilang bahwasanya yang tidak terlalu pintar itu tidak bakal bisa mempunyai soft skill, tapi di sini, waktu buat belajar atau menguasai skill itu akan lebih cepat bagi mereka yang memiliki kecerdasan atau intelijensi itu. Nah, kemudian bakat sama kayak halnya tadi di hard skill buat, faktor yang menjadi faktor juga dalam mempengaruhi, soft skill itu adalah bakat. Jadi misal tentang soft skill berbicara seperti itu. Nah, seseorang belum tentu semua orang punya bakat untuk berbicara. Nah, orang yang punya bakat untuk berbicara itu bisa jadi dia akan lebih ahli atau lebih jago dalam soft skill. Nggak di situ aku nggak bilang juga kayak yang kecerdasan tadi, semua orang bisa menguasai skill itu, tapi orang yang berbakat akan lebih cepat untuk menguasai itu. Nah, selanjutnya itu ada minat. Kalau tadi udah bilang kita ngomongin bakat, sekarang minat. Eee eee, walaupun, kalian punya bakat, tapi kalau minatnya itu kurang, maka soft skill itu akan susah buat dikuasai. Jadi bakat dan minat itu adalah suatu, keterkaitan seperti itu. Nah, kemudian motivasi. Motivasi adalah, salah satu poin penting juga yang menjadi faktor dalam proses mempengaruhinya soft skill untuk kita belajar atau menguasai suatu soft skill. Nah, seperti di hard skill tadi, ada sikap mahasiswa juga. Jadi, sikap kita sebagai pelajar atau sebagai individu dalam menguasai suatu, skill baru atau kemampuan baru yang di sini skill yang soft itu juga dipengaruhi oleh sikap kita. Kalau misalnya kita punya sikap yang semangat, tekun, rajin, itu bisa menjadi faktor pendukung dalam kita menguasai sebuah soft skill tersebut. Nah, kemudian kalau tadi udah faktor internal, sekarang ada faktor eksternal. Di sini ada juga keadaan keluarga. Keadaan keluarga itu maksudnya gimana sih? Misalnya gini, kayak tadi contohnya, kemampuan komunikasi, kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Nah, kalau misalnya dalam keadaan keluarga yang harmonis mungkin seperti itu, maka, yang komunikasinya berjalan lancar, maka, bukan tidak mungkin atau bahkan, bisa mendukung seorang individu tersebut memiliki kemampuan komunikasi yang baik, seperti itu. Nah, kemudian ada kualitas dan proses pendidikan. Kualitas dan proses pendidikan juga berpengaruh terhadap soft skill ini. Eee, karena proses pendidikan adalah suatu, eee, proses di mana membuat seorang pelajar atau, eee, kita untuk belajar berpikir seperti itu. Jadi akan mengasah skill-skill yang tentunya akan berguna di kemudian waktu seperti soft skill, seperti itu. Nah, selanjutnya itu fasilitas yang dimiliki. Walaupun ini soft skill, kita juga, akan bergantung dengan fasilitas yang kita miliki, seperti itu. Kemudian motivasi sosial. Motivasi sosial ini juga berpengaruh dalam faktor, untuk memengaruhi soft skill ini. Yang terakhir adalah lingkungan dan kesempatan. Lingkungan dan kesempatan adalah satu kesatuan yang, menjadikan kita bisa lebih memperdalam lagi tentang kemampuan skill-skill soft skill ini. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai bentuk-bentuk soft skill. Nah, bentuk soft skill yang pertama itu adalah kepemimpinan. Soft skill dalam bentuk kepemimpinan ini bisa berupa kemampuan bernegosiasi, bisa juga kemampuan persuasi, kelancaran presentasi. Nah, kunci dari kepemimpinan ini adalah gimana kita itu bisa memposisikan diri di berbagai situasi, di mana kita tahu kapan harus misalnya berbicara sopan atau berbicara yang lebih santai, kemudian kita juga bisa membaca situasi yang tepat untuk bisa beropini, dan kemampuan untuk menjadi pendengar yang terbaik itu juga masuk ke dalam soft skill kepemimpinan. Nah, selanjutnya
Yang kedua itu ada soft skill perilaku baik. Maaf. Yang perilaku baik ini, maaf, ini berbagai hal, isinya misalnya seperti bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang ramah, kemudian juga mempengaruhi semangat kerja kita, kemudian bagaimana kita bisa memberikan berbagai hal positif lainnya yang tentunya itu tuh nanti akan menambah efektivitas kerja kita. Nah, bentuk soft skill di aspek perilaku baik itu misalnya kayak kepercayaan diri, terus juga antusiasme yang tinggi, terus kejujuran, kesabaran itu juga masuk ke dalamnya. Kemudian yang selanjutnya ada etos kerja. Nah, soft skill etos kerja ini ketika orang itu punya etos kerja yang baik, maka orang itu bisa menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efektif secara waktu dan tenaga, dan memiliki hasil yang lebih berkualitas tentunya. Nah, bentuk-bentuk soft skill dari etos kerja itu misalnya dedikasi yang tinggi, kemudian juga pekerjaan yang terorganisir, dan deadline-nya yang terpenuhi. Kemudian ada kemampuan berpikir kritis. Nah, di bidang apapun kita bekerja itu, berpikir kritis itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena dalam bekerja banyak sekali hal-hal yang perlu kita pelajari walaupun kita sudah bekerja, tapi kita tetap juga harus mempelajarinya seperti itu. Kemudian juga ada kemampuan berkomunikasi. Nah, soft skill kemampuan berkomunikasi ini kuncinya itu ada di bagaimana, maaf saya salah menjelaskan. Untuk yang kemampuan berkomunikasi ini maaf tertukar tadi dengan yang kepemimpinan. Jadi yang kemampuan berkomunikasi ini tadi untuk menempatkan diri di berbagai situasi, terus juga mengetahui kapan kita bisa berbicara santai dan kapan kita harus sopan, kapan situasi yang tepat untuk beropini. Nah, itu juga termasuk di dalamnya. Nah, kalau yang kepemimpinan tadi, maaf saya salah menjelaskan. Kalau yang kepemimpinan ini, dari namanya saja sudah kepemimpinan. Jadi ini adalah aspek yang akan membawa kita untuk bisa menjadi pemimpin di tempat kita bekerja nantinya, seperti itu. Nah, yang termasuk di dalamnya itu ada kemampuan manajemen konflik, kemampuan pengambilan keputusan, kemudian juga mentoring, supervisi juga, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah bentuk soft skill kerja tim. Beberapa skill yang berhubungan dengan kerja tim itu misalnya ada kemampuan berkolaborasi, terus juga kemauan untuk menerima feedback, menerima keberagaman, kemudian juga kemampuan empati, kemampuan berjejaring sosial, dan lain sebagainya. Seperti itu. Silakan lanjut ke penjelasan selanjutnya. Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai perbedaan hard skill dan soft skill. Perbedaan hard skill dan soft skill ini bisa dilihat dari aspek asal-muasal pembagian dan aspek sifat dan pembuktian. Kalau hard skill ini kan bisa dilihat dari besarnya IQ atau intellectual quotient. Nah, IQ ini kan merupakan sesuatu yang sifatnya berasal dari lahir. Kemudian soft skill ini dilihat dari besarnya EQ atau emotional quotient. EQ terbentuk melalui lingkungan, keluarga, dan lain sebagainya. Seseorang yang memiliki IQ tinggi ini cenderung akan memiliki hard skill yang baik. Kemudian kalau IQ sendiri ini sangat bergantung pada kemampuan seseorang untuk mengolah emosional. Yang kedua yaitu berdasarkan sifat dan pembuktiannya. Hard skill ini sifatnya objektif, kemudian hard skill ini bisa dilihat dari seperti nilai IPK, sertifikat, IQ, dan lain sebagainya. Kemudian soft skill ini sifatnya lebih subjektif dan tidak bisa diukur, hanya bisa ditunjukkan lewat sikap dan perilaku. Mungkin
sudah penjelasan dari saya. Bisa di next. Demikian penjelasan. Baik, terima kasih Ridwan. Demikian penjelasan dari kelompok 1. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.